KF-21 Boramae dipersiapkan Indonesia dan Korsel untuk jadi jet tempur masa depan. Pengembangan KF-21 Boramae untuk meningkatkan kekuatan tempur Angkatan Udara Korsel dan TNI AU. Bagi Korsel sendiri, KF-21 Boramae akan menggantikan F-4 dan F-5 mereka yang sudah tua. Sehingga keberadaan KF-21 Boramae sangat penting. Korsel ingin menjadi negara yang berhasil mengembangkan jet tempur. Bahkan mulanya KF-21 Boramae yang merupakan proyek KFX ingin dihadirkan sebagai generasi 5. Korsel ingin KF-21 Boramae buatannya memiliki kemampuan siluman sejati. Namun berjalannya waktu, KF-21 Boramae bergeser dari generasi 5, menjadi 4,5. Oleh sebab itu KF-21 Boramae belum dilengkapi dengan kemampuan siluman sejati. KF-21 Boramae satu kelas dengan Rafale hingga tipe On. Meski secara bentuk KF-21 Boramae lebih mirip dengan F-35AS. Karenanya KF-21 Boramae kerap kali dijuluki F-35 versi yang lebih murah. Meskipun secara kemampuan tentunya antara F-35 dan KF-21 Boramae berbeda. KF-21 Boramae bermesin ganda memiliki lebih dari sekadar kemiripan dengan pesawat tempur siluman AS. Tetapi KF-21 Boramae saat ini adalah pesawat tempur multiperan generasi 4,5 di kelas yang mirip dengan Dassault Rafale dan Eurofighter tipe On. Meski masih tergolong generasi 4,5, KF-21 Boramae akan dikembangkan untuk memiliki kemampuan siluman sejati. Bukan di blok sekarang, KF-21 Boramae Blok 3 diupayakan sudah memiliki kemampuan siluman sejati. Faktanya, jika KF-21 Boramae berhasil, konsepnya adalah beralih ke model Blok 3 yang dioptimalkan secara siluman dengan ruang senjata internal. Cantelan senjata bawah perut KF-21 Boramae sudah semi tersembunyi ke dalam badan pesawat untuk mengurangi keunggulan rudal yang menonjol. Seperti yang ditunjukkan oleh gambar lantai pabrik, badan pesawat tampaknya telah direkayasa dengan ruang yang cukup untuk akhirnya merombak desain dengan ruang senjata internal, jelas sumber. KF-21 Boramae disebut memiliki kecepatan maksimum Mach 1,83 dan jangkauan feri 1.800 mil. Senjata dipasang pada 6 cantelan di bawah sayap dan 4 cantelan di bawah badan pesawat, dengan muatan maksimum 17.000 pound. Belum lama ini KF-21 Boramae juga telah melakukan uji penerbangan perdana. Uji terbang perdana KF-21 Boramae jelas menunjukkan kualitasnya yang luar biasa. Tahun 2026 mendatang KF-21 Boramae diupayakan sudah memasuki produksi massal. Artinya sekitar 4 tahun dari sekarang KF-21 Boramae akan memasuki produksi massal. Dan tahun 2028 nanti diharapkan KF-21 Boramae sudah bisa memperkuat Angkatan Udara. Angkatan Udara Korsel nantinya akan diperkuat dengan 120 unit KF-21 Boramae. Sedangkan TNI AU kemungkinan akan diperkuat dengan sekitar 48 unit KF-21 Boramae. Keberadaan KF-21 Boramae tentunya akan membuat TNI AU dan Angkatan Udara Korsel makin kuat. Di sisi lain, lika-liku perjalanan pengembangan KF-21 Boramae juga dilalui Indonesia dan Korsel. Dan yang paling kerap dibicarakan publik terkait dengan dana pengembangan KF-21 Boramae. Indonesia dan Korsel memang berbagi beban biaya pengembangan KF-21 Boramae. Untuk menghadirkan KF-21 Boramae, Indonesia mendapat beban biaya seperlimanya. Sekitar 1,7 triliun won menjadi tanggungan Indonesia dalam pengembangan KF-21 Boramae. Namun, Indonesia diketahui masih menunggak biaya pengembangan KF-21 Boramae. Mandeknya biaya pengembangan KF-21 Boramae dari Indonesia bikin publik Korsel geger. Laporan media Malaysia Defense Security Asia, publik Korsel ingin Indonesia ditendang dari proyek pengembangan KF-21 Boramae. Menurut O, Indonesia baru menyelesaikan sekitar 30% dari pembayaran yang harus dilakukan ke Korea Selatan. Media Korea Selatan mengklaim Indonesia telah gagal untuk membayar kembali 671 juta dolar rem 2,7 miliar, dari total pembayaran 1,3 miliar dolar rem 5,3 miliar, untuk program pesawat yang telah dijanjikan, dengan alasan masalah keuangan negara sebagai alasan utama, jelas Defense Security Asia tanggal 4 Oktober tahun 2022. Beberapa pihak di Korsel dilaporkan tidak puas dengan adanya gagal bayar biaya partisipasi pengembangan KF-21 Boramae dari Indonesia tersebut.
Kegagalan Indonesia untuk menjelaskan pembayaran program pesawat tempur tersebut menyebabkan ketidakpuasan beberapa pihak di Korsel yang meminta pemerintah negara tersebut untuk membatalkan keikutsertaan Indonesia dan melanjutkan program pengembangan pesawat tempur KF-21 Boramae saja. Bagaimana seruan untuk membatalkan partisipasi Jakarta dalam program pengembangan pesawat KF-21 Boramae ditentang karena hubungan pertahanan yang erat antara kedua pihak, jelas media Malaysia itu. Indonesia dan Korsel memang punya hubungan yang sangat akrab. Hubungan soal pertahanan antara Indonesia dan Korsel juga sangat dekat.